setelah lu bilang alasan pengen ambil art kuliah itu? Boleh disebutin di sini? Boleh. Iya, benar. Ya enggak, gue pengen dulu ya. Makanya nanti siapa tahu orang tua bisa juga kalau misalkan Halo Mabri, baik lagi bersama gue host yang ya bisa dibilang ganteng dikit aja deh, gak usah banyak-banyak. Kita balik lagi bersama Ngowar Malam. Tapi sebelum kita bahas tentang alasan kenapa gue ngundang salah satu cewek yang cantik sih gitu kan. Siapa sih yang gak suka sama nih cewek gitu kan. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe tentunya. Dan nyalakan tombol lonceng nanti ya, biar setiap ada video baru bisa kalian ketahui informasinya. Oke, sebelum kita mulai, ini cewek kayaknya cantik banget sih ya. Kenalan dulu lah. Namanya siapa Mbak? Nama saya Sisilia Wening. Biasa dipanggil Sisil aja, atau Wening juga boleh. Sisilia juga boleh. Sisilia Wening. Kayak ini ya, nama-nama dari Jawa gitu ya. Iya, saya kebetulan orang Jawa. Jawanya mana itu? Lahir. Oh, saya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengahnya? Jawa Tengahnya tepat Magelang. Oh, Magelang. Ini ya, banyak sih ya kayak atlet-atlet yang dari Magelang kayak gitu ya. Kayak siapa yang pemain bola itu? Ada yang atlet timnas. Siapa kameramen? Pemain bola tahu nggak? Yang kembar itu? Nggak kenal. Oh, nggak kenal Saya ya? juga nggak tahu. Ada pokoknya itu yang Ngarang dia ngarang. sama ada pemain voli Proliga itu Doni Haryono juga dari Magelang. By the way, ini di Jogja lagi ngapain? Saya lagi kuliah di sini. Kuliah di UTY. Universitas Teknologi Teknologi Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Nih, lu kan dari Magelang ya? Kok kenapa lu milih Jogja? Kenapa saya milih Jogja? Karena pertama Ya. deket dari rumah. Menurut saya ya, Jogja itu deket dari rumah. Berapa sih jaraknya dari Magelang ke Jogja tuh? Kurang tahu ya, ya pasti kayak sekitar dari rumah saya ya, Ya, dari rumah. 1,5 jaman, kurang lebih segitu. Oh, dekat berarti ya? Ya deket banget. Terus selain deket, familiar. Kayak lingkungannya masih Masih satu kultur lah gitu. Oh, masih satu budaya Iya. gitu ya. Oh. Familiar. Terus sebelum kuliah di Jogja juga udah sering kesini kan, jadi pengen aja gitu kesini. Emangnya Merasa lebih aman. oh iya. Emangnya di Magelang situ tuh nggak ada kampus gitu yang kamu inginkan gitu? Kampus ada, bukan beberapa, banyak sih ya. Banyak. Tapi untuk jurusan yang saya minati sepertinya kurang atau saya nggak cari info ya, saya juga. Mungkin bisa jadi gitu ya. Karena saya nggak cari info. Iya. Nih emang jurusan tadi lu bilang jurusan yang lu minati mungkin kurang dapat info kalau di Magelang gitu ya. Emang lu ngambil jurusan apaan? Jurusan arsitektur. Keren Mabri, cewek ngambil jurusan arsitektur. Emang kenapa tuh? Kenapa seorang cewek nih ya kan identiknya kalau misalkan arsitektur itu kan berhubungan dengan bangunan gitu Iya, ya. benar. Dengan desain bangunan, Iya. bagaimana cara membangun sesuatu bangunan dengan multifungsional dengan ini segala macamnya. Lu kan nih cewek nih ya. Lu kenapa ngambil arsitektur deh? Nggak tahu ya awalnya, saya kayak lulus SMA bingung aja mau ambil jurusan apa, kayak orang tua
terutama ibu kan harus ngambil ini, Hmm. ngambil ini yang nanti pekerjaannya PNS dapat gaji tetap seperti ini. Sementara Sabar. Berarti sampai sekarang masih ada tuntutan orang tua yang seperti itu gitu ya? ya masih ada. Jadi orang tua Terutama- harus mewajibkan anaknya, kamu masuk ini, sehingga ketika tidak terjadi suatu suatu kesetujuan dari diri anak itu agak menjadi beban gitu Iya ya. benar-benar. Kan? Lalu tapi kan saya kayaknya besok di masa depan monoton banget hidup saya gitu. Emang orang tua pengennya apa? Gitu apa ya, dulu pernah disuruh masuk guru lah, terus kesehatan perawat gitu atau apoteker. Saya sampai mikir kalau semisal toh besoknya saya ke PPT jadi guru, Ya, saya pengen banget masuk guru tuh yang di SLB gitu. sekolah luar biasa gitu. Ya pengen. Apa masuk yang situ. menjadi pengen menjadi seorang guru di sekolah luar biasa? Maksudnya sekolah dengan siswanya itu yang keterbelakangan gitu Iya. ya, keterbelakangan mental atau mungkin butuh kebutuhan khusus gitu. Iya. Alasannya apa itu? Kenapa gitu? Karena saya kan waktu SMA, waktu berangkat sekolah, kalau saya berangkatnya agak siangan gitu, pasti di jalan ketemu sama beberapa anak saya ngeri tunarungu atau mereka iya. nggak bisa ini. Kayak mereka lagi ngobrol asik banget. Oh, jadi Saya ada- pengen belajar itu. Terus kebetulan ibu nuntut saya kalau bisa jadi guru. Oh, kok Terus bisa? saya kenapa nggak sekalian kalau toh besoknya jadi guru, saya mau ke SLB. Keren banget Mabri. Ini cewek sanding gua nih. Selain cantik, hatinya sumpah mulia banget. Gue salut nih sama nih cewek satu nih. Nah, setelah mungkin dengan penuh alasan orang tua menuntut seperti itu, terus akhirnya lu milih buat jadi arsitektur. Apa alasannya itu? Kenapa kok ngambil arsitektur? Saya punya banyak mimpi. Nah, ini nih penting ini ya. Awalnya saya nggak ada mimpi untuk menjadi arsitek. Terus? Saya awalnya cuman apapun pekerjaan saya, apapun yang pokoknya gimana caranya saya harus bisa keliling dunia. Tuh dengerin Mabri, cewek aja punya pemikiran yang luar biasa banget. Dia punya mimpi dan dia pengen kejar cita-citanya. Iya. Dia ingin mewujudkan mimpinya. Makanya buat lu semua nih Mabri ya, janganlah lu mimpi boleh, tapi terus kerjaannya realitanya lu nggak mau usaha, lu nggak mau belajar ya nggak. Tapi apa ya kalau misalkan ditanya, lu cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi gini. Tiap harinya cuma ngegame, cuma rebahan, parah sih. Tapi sih, gue mau nanya nih sama lu. Tapi setelah lu bilang alasan pengen ambil arsitektur karena punya mimpi yang begitu besar gitu ya, sehingga lu punya tekad yang bulat untuk mewujudkan mimpi lu gitu. Lu sekarang semester berapa sih? Masuk semester 3 besok ini. Semester 3 besok ini. Oh, berarti semester terakhir itu semester 2 ya? Apa sih yang lu dapetin setelah lu belajar di arsitektur itu selama 2 semester? Selama 1 tahun saya menjalani ini Pembelajaran gitu ya, di pembelajaran kampus ini. gitu ya. Di samping saya ingin keliling dunia tuh banyak cita-cita baru yang bermunculan. Menarik Oke lah. nih, gimana? Sekarang saya sudah memiliki keinginan tuh untuk menjadi arsitek. Oke. Saya karena terutama dulu pernah perang nggak disetujuin di sini. Jadi kayak saya ingin membuktikan bahwa besok saya bisa menjadi arsitek. Dan ada beberapa cita-cita lain yang mengikuti yang sesuai dengan hobi saya. Gitu. Oh, berarti ibarat Tapi nggak kata. perlu kan disebutkan di sini cita-cita saya. Oh, nggak perlu. Kalau misalnya mau disebutkan, sebutkan. Kalau nggak apa-apa. Oke. Maksudnya, kalau selagi itu privacy, nggak usah ditunjukkan ke publik gitu kan, Mabri. Yang penting pada intinya
ketika lu melakukan sesuatu, boleh kita harus fokus, tapi jangan lupa kita harus menyediakan plan A, plan B gitu ya. Benar. Setuju kan? Nah, setuju banget kalau kayak gitu. Nah, setelah lu tadi bilang sudah ada ini, setelah belajar di arsitektur sudah ada cita-cita baru yang muncul gitu kan. Emang gue penasaran deh, yang dipelajari di arsitektur itu apa sih sebenarnya? Sekitaran mendesain bangunan, merancang taman itu juga termasuk. Oh, berarti nggak cuma bangunan yang di tembok gitu ya? Maksudnya Enggak. taman juga termasuk? Iya, penataan ruang gitu. Oh, penataan ruang. Oh, jadi ibarat kata apa yang dari sesuatu yang tidak ada, maksudnya tanah yang kosong gitu, nanti dibangun, entah itu taman, entah itu gedung, entah itu apa, itu juga dipelajari di situ. Iya. Ada teknik mengkurnya juga nggak sih? Biasanya kan kalau misalkan gue lihat nih, kalau misalkan lewat ada bangunan baru gitu kan, tukangnya bawa alat ukur kayak Iya. gitu. Itu di arsitektur juga dipelajari. Iya, pasti diajari lah. Karena kan semuanya berhubungan dengan bidang. Oh Jadi ya. harus terukur semuanya kan. Berarti nggak cita-cita jadi kuli dah. Oh, Soalnya kan lucu sih kalau misalkan cewek tiba-tiba jadi kuli gitu ya. Tapi kalau semisal mungkin ya kalau di rumah, semisal di rumah ada apa sambatan tuh apa sih kayak kerja bakti, yuk bisa lah mungkin nimbrung sama masyarakat. Tapi keren dong pastinya Iya, kalau misalkan keren. cewek masih muda, cantik gitu kan. Terus mau nimbrung sama masyarakat, mau ikut bantu gotong royong, Iya. perbaiki seperti itu keren banget sih. Kan biasanya rata-rata kan cowok semua ya. Ya Iya. benar. Cewek nanti bagian dapur. Iya, biasanya sih, tapi Tapi berat tahu bagian dapur. Ih. suka ini. Jadi suka masak juga? Masak ya. Siapa? Bukan suka masak, kayak bisa-bisa aja tapi lumayan lah. Oh gitu. Siapa sih yang gak pengen punya bini kayak gini mah bre? Udah cita-citanya tinggi, hatinya mulia, bisa masak gitu kan. Nah, setelah lu bilang ini ya Sil ya, setelah lu bilang di kampus itu sudah belajar bla 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 segala macamnya yang tadi itu soal bidang lah atau soal taman segala macamnya. Kalau di luar kampus lu ngapain aja sih? Saya termasuk mahasiswa kupu-kupu. Nih, mahasiswa kupu-kupu, bre-bre gua nih pasti yang kuliah-kuliah pasti tahu nih. Kupu-kupu yaitu Ya itulah. kuliah pulang. Jadi nggak ada kegiatan lain ya selain ya belajar di kampus selesai pulang, selesai Ada yang pulang. lain. Gitu. Apa itu? Hanya kayak semisal pulang kampus Ya. sama temen, ipol mentok, kita paling ke Warmindo makan ngobrol, terus mampir ke kos temen kan, ngobrol ya, atau gitu. nugas-nugas nyicil dikit lah. Terus kalaupun mau pergi, sebenarnya pergi jalan itu kita mikir gitu loh, kayak daripada pergi kayak mending lebih baik buat tidur deh. Nah, ini nih bro-bro gue nih, bre-bre gue nih yang harus lu perhatiin nih bre. Jadi daripada lu nongkrong nggak jelas, mending lu tidur deh di rumah. Ya kan, nggak Ya, rugi bener. waktu, ya kan, nggak rugi uang juga, nggak rugi bener. tenaga juga. Lagi pula kalau inget nanti malam kayaknya harus begadang deh, kan mending tidur sorenya. Oh, berarti gue bisa simpulkan lu nih cewek yang bisa memanage banyak hal gitu, dari segi waktu, dari segi keuangan juga. Keren sih. Tapi boleh deh, boleh. Keren bre, ini cewek nih emang idaman banget ini. Oke, emang kehidupan lu di Jogja seperti itu gitu ya, kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang rebahan ya dong. Oke lah. Biasanya kan juga kalau cewek-cewek gitu kan nonton drakor, iya nggak sih? Lu nonton nggak sih? Lama sih aku selama di Jogja nggak pernah. Biasanya nonton anime. Malah lebih suka anime Ya. daripada drakor. Lebih suka anime, tapi selama di Jogja kayak karena minim kuota ya. Minim kuota jadi harus hemat lah. Nah emang lu ngekos apa ngontrak? Ngkos.
Emang di kosan nggak ada wifi gitu? Ada pun tapi kan nggak lancar karena kamar saya di pojokan. Oh, kamarnya di pojokan. Jadi Lola, apa sih loading lama. Iya, loading lama, Lola gitu ya. Oh, pantesan. Makanya kalau apalagi juga kalau misalkan di kosan kan penggunanya juga banyak ya. Bener. Anak kos juga nggak pakai satu user. Biasanya kan di HP pakai wifi. Terus di laptop pakai ini wifi juga Iya, bagi yang double-double punya gitu. laptop gitu. Pantesan, Bro. Jadi kerjanya gitu-gitu aja ya kalau di Jogja gitu ya. Iya benar. Nah, kalau di rumah Ah, sama juga. enggak lah. Kalau di rumah gimana nih? Kalau di rumah, semisal nggak ada kegiatan, itu juga paling tiduran dong. Tapi kalau ada kegiatan sehari full, kayak di rumah cuman numpang tidur gitu loh. Selebihnya kegiatan di luar semua kayak jualan, belanja. Paling di rumah tuh cuman masak buat jualan gitu sama tidur doang. Berarti lu jualan juga di rumah? Jualan, Apa jualan apa itu? bakar-bakaran sosis bakar gitu. Oh. Buat ini penonton di rumah kalau mau ke Magelang, mampir di Jaraan View. Nanti di situ ada semacam warung food truck. Oke gitu Ya, ya. food truck. Oh, berarti kayak jualannya di food truck kayak Iya, gitu bener. ya. Mampirlah situ. Walaupun saya nggak ada di situ Keren sih sih. sekarang. Lu kurang apa sih, Bre, yang lu spek gimana sih yang lu cari nih? Dia udah cantik, cita-cita tinggi, pemburu cuan. Woi, keren sih. Ini jarang-jarang nih gue nemu cewek-cewek kayak gini nih. Adanya biasanya cewek-cewek tuh cuma kerjaannya, yaudah kalau misalkan nggak belanja lagi. Ah, mikir dulu bang itu mah. Aduh. Ih, banyak ngandelin duit orang tua kan kalau kayak gitu tuh. Jadi kayak dikit-dikit belanja, dikit-dikit nongkrong jajan. Mungkin kalau orang tuanya nggak masalah, fine-fine aja ya. Iya, tapi kan itu berpengaruh juga. Meskipun Iya. orang tuanya nggak bermasalah, tapi kan itu berpengaruh terhadap karakter diri juga. Oh iya. Bagaimana nanti kita untuk kedepannya seperti apa, kan kayak gitu. Nih, Sil, setelah gue paham ya, maksudnya gue tahu kehidupan lu di rumah, cita-cita lu juga begitu mulia dengan lu masuk arsitektur gitu ya. Lu ada rencana apa lagi sih setelah lulus kuliah itu? Boleh disebutin di sini? Boleh, nggak apa-apa. Ah, biasanya kalau diomongin malah tidak tercapai. Enggak apa-apa dong. Karena apa? Siapa tahu nanti bre-bre gue nih yang nonton tiba-tiba ketika denger keinginan lu yang mulia itu setelah lulus, pasti nanti bre-bre gue terbesit kata amin. Karena Oh, iya, sesuatu hal yang bener. positif Bener, itu bener. harus diamini gitu. Harus didoakan bersama. Karena ketika kita mendoakan hal yang baik, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik juga Oh, iya. gitu. Bener. Gak apa-apa disebutin aja. Emang rencana lu setelah lulus ini apa? Rencana setelah lulus Misalkan mau daftar kemana gitu, Oh, pengen iya. kerja di mana gitu. kerja sih. Saya mau kerja dulu lah beberapa tahun kan. Kerja Lalu dulu. kalau bisa masuk S2. Amin. Amin kan. Bagus itu. Iya. Kalau misalkan lu nanti lulus terus kalau bisa langsung lanjut S2, siapa tahu kan ada rezeki atau nanti ada jalannya lu bisa masuk S2 gitu. Iya. Nah, lu bilang kerja ini terus kerja terus masuk ke S2. Terus jalan-jalan ke luar negerinya kapan itu? Itu entar dulu. Ntar Ini dulu, ya. memperbaiki yang di sini dulu. Oke, ini penting nih, Bre. Penting nih. Sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh, kita tuh harus memperbaiki terlebih dahulu step kita yang sekarang gitu kan. Bener. Apa yang kita lakukan kita tuh harus menyempurnakan itu. Nggak Setuju nggak? perlu terburu-buru, saya masih mau hidup lama. Ini nggak perlu terburu-buru Nggak ya? perlu terburu-buru. Oh iya sih. benar. Kalaupun kesampaiannya di masa tua, nggak apa-apa kan, saya harapannya hidup sampai tua gitu kan. Gue setuju Nah. banget ini. Jadi tidak perlu terburu-buru apapun karena semua pasti ada jalan. Iya, benar. Setuju nggak? Iya kan, makanya. Lu nih, ada pesan nggak nih buat misalkan anak-anak SMA yang mau kuliah, misalkan bagaimana caranya buat milih jurusan atau pilih kampus? Lu ada pesan nggak buat mereka nih, bre-bre gue nih yang nonton? Cara milih jurusan? Iya, misalkan lu nggak usah ini nggak usah gara-gara temen lu masuk ini lu ikut-ikutan, misalkan kayak gitu Oh. gitu.
Ya, itu jangan ikut-ikutan teman. Apa yang kita mau, lakukanlah. Tapi kalau bisa sih pertimbangkan permintaan orang tua sih ya. Itu penting sih ya. Penting sih. Kalaupun pada akhirnya kalian berontak, setidaknya sebisa mungkin kalian harus bisa mempertanggungjawabkan. Gue setuju banget. Jadi misalkan apa yang lu inginkan lakukan, tapi jangan lupa mempertimbangkan keinginan orang tua. Dan apa yang lu pilih, lu harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Iya. Benar nggak Sil? Keren banget sih teman gue ini. Nah Sil, setelah lu bilang tadi harus ini kan, misalkan apa yang lu pilih, apa yang kau inginkan lakukan gitu kan ya. Gue setuju sih dengan hal itu. Maksudnya ketika apa yang lu inginkan lakukan, jangan lu cuma bacot doang gitu loh. Iya nggak sih? Iya, benar. Ya nggak, gue pengen ini, tapi lu cuma ya rebahan ya gitu kan. Gue pengen ini, gue cita-citanya gue pengen gini, tapi kerjanya rebahan, ngegame, ya kan, nonton drakor bagi yang cewek-cewek nih biasanya gitu kan. Nih, lu ada yang mau disampaikan nggak bagi mereka-mereka nih bre-bre gue nih, atau mungkin anak-anak SMA yang pengen ngambil jurusan arsitektur kayak lu? Apa sih yang pengen lu sampaikan Saran mereka? untuk mereka, mungkin kalau semisal besok mereka udah masuk kuliah di jurusan ini, dikit-dikit lah nyicil pulang kampus, nyicil kerjaan. Karena berdasarkan pengalaman ya. Iya, gimana nih? Nih curhat nih, sekalian curhat nih. Kalau nggak seperti itu, dijamin bakalan begadang beberapa malam. Oh gitu ya? Iya. Berarti lu selama 2 semester ini tugas main banget berarti ya? Sebenarnya normal sih, tugasnya normal-normal aja, hanya saja sayanya aja yang kadang gini. Yang kadang agak nantilah gitu ya. Nantilah. Gitu Ternyata ya. udah ada batas waktunya, udah deadline. Udah deadline gitu. Keburu gitu ya. Langsung gitu. Jadi kerja sistem kebut semalam gitu ya. Bener. Berarti sebenarnya gini Bre, apa namanya, kalau gue tangkep tuh Bre ya, lu mau masuk jurusan apapun pasti banyak tugas. Tapi lu nggak boleh takut, nggak boleh ngeluh sama tugas. Karena apa? Tugas yang diberikan oleh dosen lu, oleh guru lu, itu bisa membuat keilmuan lu yang lu pelajari itu semakin melekat gitu. Ya setuju nggak sih? Bener. Iya kan? Iya. Lu ada ini nggak, tugas yang menurut lu selama lu kuliah nih ya, tugas yang menurut lu itu paling menyita banyak waktu, apa tuh? Kalau tugas yang menyita banyak waktu, semuanya menyita banyak waktu. Hanya saja bagian kalau lagi mikirin ide itu yang paling susah menurutku. Kalau eksekusinya mah sepanjang masih di sini udah ada idenya, tinggal eksekusi aja kan. Tapi kalau belum ada itu mikirnya lama banget. Berarti kalau misalkan misalkan jurusanmu ini memang harus menguatkan di ini ya, di ide ya. Harus bisa kreatif, harus bisa inovatif dan segala macam gitu. Makanya arsitektur terkenal itu ininya pintar-pintar, cerdas-cerdas gitu ya. Mungkin seperti itu. Gue makanya gue penasaran aja sih, lu kan cewek gitu kan ya. Terus tiba-tiba masuk arsitektur, bagi gue keren banget sih. Dan mungkin bre gue ini juga setuju bahwasanya arsitektur itu adalah jurusan yang bisa dikatakan elegan sih ya. Bisa dikatakan semua jurusan mungkin bagus gitu, tapi arsitektur itu kalau menurut gue itu arsitektur jurusan yang paling elegan kalau menurut gue. Karena dia tidak ada ilmu pasti, tapi dia mengandalkan pemikiran, kreativitas, ya mirip-mirip sama anak seni gitu ya. Cuma kan anak seni kalau bedanya anak seni sama anak arsitektur, anak seni mungkin mengandalkan feeling dan segala macam, mengandalkan ide juga. Tapi kan kalau misalkan di arsitektur itu ide dibutuhkan, juga kepastian dibutuhkan, akurasi juga dibutuhkan gitu ya. Itu. Dan tidak lupa juga sama-sama ingin menciptakan suatu bangunan yang memiliki nilai keindahan atau estetik gitu ya Sil ya. Oke Sil, terima kasih banyak
karena lu malam ini udah mau ngobrol sama gua, udah mau juga mengupas sedikit banyak tentang arsitektur buat siapa tahu nanti dari obrolan ini mereka-mereka nih yang mungkin masih bingung juga awalnya kan, pasti anak-anak SMA nih atau mungkin orang tua yang nonton pengen lah punya anak yang juga nanti kuliah, bisa nanti setelah lulus masa depannya bisa cerah kayak gitu ya. Makanya nanti siapa tahu orang tua bisa juga menjadikan ini sebagai referensi. Dan ingat ya, bre-bre gue sama nanti siapapun yang nonton kalian, channel ini tidak hanya membahas tentang satu jurusan. Mungkin lain kali akan banyak gue datengin dari narasumber-narasumber berbagai jurusan agar nanti kalian itu bisa punya pertimbangan khusus. Oke, jangan kemana-mana. Sebelum gue tutup, jangan lupa apa sih? Like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa lonceng notifikasi tuh. Kalau misalkan ada kalau misalkan nanti ada video terbaru, kalian bisa tahu. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton sampai habis loh ya. Jangan nonton setengah-setengah, nanti kalian ilmunya juga dapatnya setengah. Tetap di sini di Ngoar Malam bersama Sisil.